Bab 38 Kabut Salju, Rahasia Kuno di Ketinggian Tibet. Bagian 1, Rahasia Dimas terungkap. Kapal cepat hitam itu akhirnya merapat di dermaga pribadi tersembunyi di pesisir New Jersey, 45 menit setelah mereka lolos dari ledakan kapal udara Feskari. Langit mulai memerah di timur, fajar menyingsing dengan warna jingga yang kontras dengan kegelapan malam yang baru saja penuh dengan kematian dan kehancuran. Raka membantu Ayu turun dari kapal. Istrinya masih gemetar, tidak hanya karena dingin angin laut tetapi juga karena guncangan dari semua yang telah terjadi. Selimut penahan panas membungkus tubuhnya, namun mata Ayu tetap menatap suaminya dengan tatapan yang kompleks. Cinta bercampur dengan ketakutan, kepercayaan bercampur dengan kebingungan tentang siapa sebenarnya pria yang telah ia nikahi 3 tahun lalu. Pria berpenutup wajah yang mengemudikan kapal, salah satu agen dari Naga Biru, mengangguk hormat pada Raka sebelum kapal itu kembali meluncur ke kegelapan laut, menghilang tanpa jejak. Inilah cara kerja jaringan bayangan yang Raka bangun, tidak ada kata-kata, tidak ada pertanyaan. Hanya eksekusi sempurna dari tugas yang diberikan. Di ujung dermaga, sebuah mobil sedan hitam tanpa plat nomor sudah menunggu dengan mesin menyala. Ibrahim keluar dari kursi pengemudi, wajahnya lelah tetapi mata tajam seperti biasa. Di sampingnya, 2 orang lagi keluar dari mobil dan Raka langsung mengenali mereka meskipun dalam cahaya redup fajar. Surya dan Laksmi. Ayah dan ibu Ayu berdiri di sana dengan wajah yang hancur. Surya, pria yang selama 3 tahun selalu menatap Raka dengan pandangan meremehkan, yang selalu mengomentari kemiskinan dan ketidakgunaan menantunya di setiap makan malam keluarga, kini berdiri dengan bahu membungkuk, mata merah bengkak, jas mahalnya kusut dan kotor seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Laksmi, wanita anggun yang biasanya tidak pernah terlihat tanpa riasan sempurna dan perhiasan berkilauan, kini tampak 10 tahun lebih tua, rambutnya acak-acakan, wajah pucat tanpa lapisan bedak, air mata mengering di pipinya. Bagaimana mereka bisa di sini? Tanya Raka pelan pada Ibrahim sambil berjalan mendekati mobil. Saya yang mengatur, Tuan, jawab Ibrahim dengan nada hati-hati. Pak Surya menghubungi saya 2 jam yang lalu dalam keadaan sangat panik. Beliau bilang ada sesuatu yang sangat mendesak tentang Dimas yang harus disampaikan langsung pada Anda. Saya pikir, mengingat situasi dengan konvoi Tibet yang kita lacak, informasi dari keluarga mungkin penting. Raka mengangguk perlahan. Ibrahim selalu tahu kapan harus mengambil inisiatif. Ayu, Laksmi berlari dengan gontai, memeluk putrinya yang baru saja diselamatkan. Syukurlah. Syukurlah kau selamat, sayang. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar di pelukan Ayu. Surya melangkah maju dengan langkah berat, menatap Raka dengan tatapan yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi keangkuhan di sana, tidak ada lagi pandangan meremehkan. Hanya ada ketakutan, rasa bersalah, dan sesuatu yang mungkin adalah awal dari rasa hormat. Raka, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Kita perlu bicara, tentang Dimas, tentang semuanya. Raka merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dimas, adik bungsu Ayu yang berusia 22 tahun, pemuda yang selama ini Raka anggap hanya sebagai anak muda pemberontak yang sedikit menyebalkan. Apa yang terjadi dengan dia? Masuk ke mobil dulu, kata Raka tegas. Kita tidak bisa bicara di sini. Terlalu terbuka. Mereka semua masuk ke mobil. Ibrahim mengemudi dengan cepat namun hati-hati, membawa mereka melalui jalan-jalan kecil yang jarang dilalui, menghindari kamera pengawasan dan jalur utama. 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah rumah besar bergaya kolonial yang berdiri terpencil di tengah hutan pinus, tersembunyi dari jalan raya oleh deretan pohon lebat. Ini adalah salah satu dari puluhan rumah aman yang Raka miliki di seluruh Amerika, properti yang tidak terdaftar atas namanya,
tidak ada di catatan Global Empire, sepenuhnya gelap dari sistem pelacakan manapun. Rumah ini dilengkapi dengan segala yang dibutuhkan untuk bertahan dalam situasi darurat, persediaan makanan untuk 6 bulan, sistem komunikasi terenkripsi, gudang senjata di ruang bawah tanah, dan bahkan ruang meditasi khusus dengan medan energi spiritual yang mempercepat pemulihan kultivasi. Begitu masuk, Raka langsung mengarahkan semua orang ke ruang utama dengan perapian besar yang sudah menyala. Ibrahim pasti sudah mengatur agar rumah siap sebelum mereka tiba. Ayu didudukkan di sofa dekat api untuk menghangatkan tubuhnya. Laksmi duduk di sampingnya, tidak melepaskan genggaman tangan putrinya. Surya berdiri canggung di tengah ruangan, tidak tahu harus mulai dari mana. Raka mengambil posisi di kursi berlengan di seberang mereka, menatap mertuanya dengan mata yang tajam meskipun tubuhnya sangat lelah. Luka di bahunya masih berdenyut sakit. Seluruh tubuhnya berteriak meminta istirahat setelah menggunakan tahap 4 untuk mengalahkan pendekar bayangan dan menghancurkan jiwa Raja Bayangan. Katakan, perintah Raka dengan suara yang tenang namun tidak bisa dibantah. Apa yang terjadi dengan Dimas? Surya menarik napas gemetar. Kemudian, sesuatu yang tidak pernah Raka bayangkan akan ia lihat. Pria yang selama 3 tahun selalu berdiri tegak dengan keangkuhan itu jatuh berlutut di hadapannya. Raka, sebelum aku menjelaskan tentang Dimas, aku harus meminta maaf terlebih dahulu. Tidak, bahkan kata maaf tidak cukup untuk apa yang telah kulakukan padamu. Suara Surya pecah, air mata mulai mengalir di wajah pria berusia 50-an tahun itu. Selama 3 tahun ini, aku telah memperlakukanmu dengan cara yang tidak bisa kumaafkan sendiri. Aku meremehkanmu, menghina keberadaanmu, mempertanyakan hakmu untuk menikahi putriku di setiap kesempatan. Aku menyebutmu pria miskin yang tidak berguna, menantu yang memalukan, seseorang yang hanya menikahi Ayu karena uang keluarga kami. Ia menatap langsung ke mata Raka, wajahnya basah oleh air mata. Aku buta, aku sangat buta oleh arogansi dan prasangkaku sendiri. Aku tidak melihat bahwa di hadapanku berdiri seseorang yang jauh melampaui apapun yang bisa kubayangkan. Seseorang yang baru saja menyelamatkan putriku dari organisasi pembunuh internasional dengan kekuatan yang, ia menggeleng, tidak bisa menemukan kata-kata. Pak Surya, Raka mulai berbicara, tetapi Surya mengangkat tangan gemetar. Belum selesai. Kau harus tahu semuanya. Karena, napasnya tersengal, karena kesalahanku tidak berhenti pada diriku sendiri. Aku telah menanam racun di hati anakku sendiri. Keheningan sesaat terasa sangat berat. Dimas, lanjut Surya dengan suara yang kini hampir berbisik, sejak kau menikahi Ayu 3 tahun lalu, aku selalu mengeluh tentangmu di hadapannya. Setiap kali kami makan malam bersama dan kau tidak ada, aku akan bicara pada Dimas betapa tidak bergunanya menantuku. Aku bilang padanya bahwa kau tidak pantas untuk kakaknya. Aku bilang suatu hari nanti aku akan memastikan Ayu bercerai darimu dan menikah dengan pria yang lebih layak. Laksmi menambahkan dengan suara bergetar, tubuhnya gemetar, dan aku tidak pernah menghentikan suamiku. Aku ikut mengeluh. Aku mengatakan hal-hal buruk tentangmu di hadapan Dimas. Kami berdua selalu menanam benih kebencian di hati anak laki-laki kami sendiri. Kami membuat Dimas percaya bahwa kau adalah musuh keluarga, ancaman bagi kebahagiaan kakaknya. Ayu menangis di sofa, tangannya menutupi mulut. Tidak. Kalian tidak mungkin. Kami melakukannya, sayang. Laksmi menatap putrinya dengan wajah hancur. Dan akibatnya, Dimas bertindak berdasarkan kebencian yang kami tanamkan. Surya mengambil ponselnya dengan tangan gemetar, membuka sebuah folder yang penuh dengan pesan teks dan foto. Ia memberikan ponsel itu pada Raka. 6 bulan lalu, jelasnya, Dimas mulai bertingkah aneh. Dia sering keluar malam, menolak memberitahu kami kemana dia pergi.
Kami pikir dia hanya kenakalan anak muda biasa. Tetapi sebulan lalu, aku secara tidak sengaja melihat ponselnya yang tertinggal di meja makan. Dan aku menemukan ini. Raka melihat layar ponsel. Pesan-pesan dari nomor tidak dikenal. Tetapi isinya membuat darahnya mendingin. Informasi yang kau berikan sangat berguna, Dimas. Jadwal perjalanan Raka minggu depan akan membantu kami bergerak. Pola keamanan Global Empire yang kau kirim sudah kami pelajari. Kau melakukan pekerjaan yang baik. Feskari sangat senang dengan kerjasamamu. Ketika Raka jatuh, keluargamu akan terbebas dari pria itu. Raka menggulir lebih jauh. Ada foto-foto yang dikirim Dimas, jadwal pribadi Raka, rute perjalanan sehari-hari, bahkan denah lantai 50 markas Global Empire di mana Panic Room berada. Dimas adalah mata-mata Feskari, bisik Raka, realisasi itu menghantam seperti palu besi. Selama ini, kebocoran informasi yang membingungkan tim keamanan kami, cara Feskari selalu tahu langkah kami satu langkah lebih dulu, semuanya karena adik iparmu sendiri yang memberitahu mereka, Surya menyelesaikan kalimat dengan pahit. Dan itu semua karena aku membuat dia percaya bahwa kau adalah musuh yang harus dikalahkan. Ia mengambil ponselnya kembali dan membuka video lain. Tetapi yang terburuk baru dimulai. 2 minggu lalu, Dimas menghilang. Kami mencari kemana-mana, menghubungi teman-temannya, melaporkan pada polisi sebagai orang hilang. Dan kemudian, kami menerima ini. Surya memutar video. Layar menunjukkan ruangan gelap yang hanya diterangi oleh obor-obor yang berapi merah. Di tengah ruangan, Dimas, pemuda dengan wajah mirip Ayu tetapi lebih muda dan polos, terikat pada pilar batu kuno. Tubuhnya penuh luka memar, wajahnya bengkak, mata hampir tertutup karena pembengkakan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dan yang paling mengerikan, di dada telanjangnya, ada simbol kuno yang diukir dengan pisau, masih segar mengucurkan darah. Simbol itu bergerak, berdenyut seperti hidup, bercahaya redup dengan warna merah gelap. Suara Feskari terdengar dari luar kamera, penuh dengan kepuasan yang dingin. Pak Surya, Ibu Laksmi, terima kasih sudah meminjamkan putra kalian pada saya. Dimas sangat berguna dalam memberikan informasi tentang Raka. Tetapi sekarang dia memiliki kegunaan yang lebih permanen. Kamera berpindah menunjukkan wajah Feskari, pria paruh baya dengan rambut perak tersisir rapi, mengenakan setelan abu-abu mahal, mata hijau yang dingin seperti reptil. Ia tersenyum, senyuman seperti iblis. Kalian lihat simbol di dada putra kalian? Itu adalah tanda kunci darah dari klan naga kuno. Dimas dan seluruh garis keturunan kalian memiliki darah dari klan yang ribuan tahun lalu menjaga gudang senjata paling berbahaya di dunia. Gudang yang tersembunyi di pegunungan Tibet, dijaga oleh kutukan dan ritual kuno yang tidak bisa dibuka kecuali dengan kunci darah hidup. Feskari berjalan mendekati Dimas yang terikat tidak berdaya, menepuk pipinya dengan kasar. Dimas akan menjadi kunci saya untuk membuka gudang itu. Ritual pembukaan membutuhkan pengorbanan, nyawa dari pembawa kunci darah akan diserap untuk meluruhkan segel kuno. Dia akan mati, tentu saja. Tetapi kematiannya akan membebaskan senjata yang bisa mengubah dunia. Video berpindah lagi menunjukkan close-up wajah Dimas. Pemuda itu membuka mata yang bengkak dengan susah payah, menatap langsung ke kamera. Ayah, Ibu, suaranya lemah, terputus-putus. Maafkan aku pikir aku melakukan hal yang benar. Aku pikir aku melindungi Kak Ayu dari pria jahat, tapi aku salah, aku sangat salah. Air mata mengalir dari matanya yang bengkak. Kakak Raka, maafkan aku tidak tahu apa yang kulakukan. Mereka berbohong padaku. Mereka bilang kau adalah ancaman tetapi sekarang aku mengerti. Kau yang selalu melindungi keluarga ini. Suaranya semakin lemah.
Tolong jangan biarkan mereka menggunakan aku untuk menyakiti orang lain. Lebih baik aku mati daripada menjadi alat pembunuh. Video berhenti di situ. Keheningan yang mengikuti terasa seperti makam. Ayu menangis terisak di sofa, tubuhnya berguncang. Laksmi memeluk putrinya, ikut menangis. Surya masih berlutut di hadapan Raka, wajahnya hancur total. Feskari memberi kami ultimatum, kata Surya dengan suara yang sudah tidak punya kekuatan lagi. Dia bilang kalau kau menyerahkan kendali Global Empire dan semua teknologi yang kau kembangkan dalam 3 hari, Dimas akan dilepaskan. Tetapi aku tahu dia berbohong. Bahkan kalau kau menyerah, dia tetap akan membunuh Dimas untuk ritual itu. Ia menatap Raka dengan mata yang memohon, dengan keputusasaan seorang ayah yang melihat anaknya dalam bahaya mematikan. Raka, aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Aku tahu aku telah meracuni Dimas dengan kebencian terhadapmu. Aku tahu Dimas hampir membuat kau dan Ayu terbunuh dengan informasi yang dia berikan. Aku tahu semua ini adalah akibat dari tindakan kami sendiri. Surya jatuh sepenuhnya, tidak lagi berlutut, tetapi menjatuhkan kepalanya hingga menyentuh lantai di hadapan Raka. Posisi sujud yang sangat memalukan bagi pria sebangganya. Tetapi dia anakku, dia anak laki-lakiku satu-satunya, dan dia masih anak-anak yang tidak mengerti konsekuensi penuh dari tindakannya. Kumohon padamu, Raka. Kumohon satu, suaranya pecah menjadi tangisan, selamatkan anakku. Bawa Dimas pulang, aku akan memberikan apapun, semua kekayaan keluarga kami. Bisnisku, reputasiku, nyawaku kalau perlu, hanya kumohon selamatkan dia. Keheningan yang panjang mengikuti. Raka duduk di kursinya, menatap mertua yang bersujud di hadapannya, mendengar tangisan istri dan ibu mertuanya, merasakan beban situasi ini menekan dadanya seperti gunung. Dalam hati, Raka sebenarnya sudah tahu sejak arena persilatan waktu itu. Ia masih ingat dengan jelas, bagaimana ia melihat Dimas bertarung di arena dengan mata penuh dendam, menggunakan kekuatan aliran naga hitam yang berbahaya. Raka bahkan secara diam-diam menyelamatkan adik iparnya dari serangan mematikan Ivan dengan menyalurkan ki jarak jauh yang melumpuhkan lutut musuh itu. Dan yang paling menyakitkan, saat Raka mencoba mencegat Dimas di lorong arena untuk membawanya pulang, pemuda itu meronta keras, menolak dengan keras kepala, berteriak bahwa ia akan membuktikan dirinya lebih baik dari Raka. Feskari dan The Circle sudah tahu kehadiran Raka saat itu, bahkan mengejeknya di depan seluruh arena. Raka memilih tidak menceritakan semua ini pada Ayu, berharap Dimas masih bisa diselamatkan sebelum terlambat. Tetapi sekarang, mendengar pengakuan langsung dari Surya tentang akar kebencian Dimas dan bagaimana The Circle memanipulasinya, semua kepingan puzzle akhirnya tersusun. Pengkhianatan ini dimulai jauh sebelum arena, ditanam oleh prasangka keluarga sendiri. Klan naga kuno yang dijaga keluarga Ayu adalah rahasia yang bahkan Surya dan Laksmi sendiri tidak sepenuhnya mengerti, hanya legenda samar yang diturunkan dalam cerita keluarga. Tetapi Feskari tahu. Dia melakukan riset, menemukan koneksi genetik, dan kemudian dengan licik memanipulasi Dimas yang penuh kebencian menjadi mata-mata sebelum akhirnya menculiknya sebagai kunci darah. Operasi malam ini, penculikan Ayu, ternyata hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Feskari butuh sampel darah Ayu untuk konfirmasi genetik, tetapi target sebenarnya selalu Dimas. Dan sementara Raka sibuk menyelamatkan istri, Feskari sudah membawa Dimas ke Tibet. Raka teringat kata-kata gurunya dulu, Guru Tian Feng, yang mengajarkannya jurus naga puluhan tahun lalu di kuil tersembunyi di pegunungan Kunlun. Guru tua itu pernah berkata, naga putih tidak hanya melindungi yang benar dan yang kuat. Tugas sejatimu adalah memberi kesempatan kedua kepada yang tersesat. Bahkan mereka yang mengkhianatimu, kalau mereka tersesat bukan karena kejahatan sejati melainkan karena kebodohan atau manipulasi, layak diselamatkan.
Raka menarik napas panjang, kemudian berdiri. Ia berjalan menuju Surya yang masih bersujud, dan dengan lembut tetapi tegas, mengangkat pundak mertuanya. "Berdirilah Pak Surya," kata Raka dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa. Surya mengangkat kepalanya, menatap Raka dengan mata yang penuh harapan bercampur ketakutan. "Aku akan pergi ke Tibet," lanjut Raka dengan tegas. "Aku akan menyelamatkan Dimas. Bukan karena dia pantas diselamatkan setelah mengkhianati kami. Bukan karena Bapak memintanya. Tetapi karena dia adalah adik Ayu. Dan karena setiap orang yang tersesat layak mendapat kesempatan kedua, terutama ketika kesesatannya ditanam oleh orang lain." Ia menatap Surya dengan tatapan yang dalam. "Tetapi setelah ini selesai, kita akan bicara, Pak. Tentang bagaimana Bapak memperlakukan kami selama ini. Tentang bagaimana prasangka Bapak hampir menghancurkan keluarga kita sendiri. Dan tentang bagaimana kita akan membangun kembali kepercayaan dari reruntuhan ini." Surya mengangguk dengan penuh rasa syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih Raka. Aku akan melakukan apapun untuk menebus." "Sekarang bukan waktunya," potong Raka. "Sekarang waktunya bertindak." Ibrahim yang berdiri di sudut ruangan langsung melangkah maju. "Ya, Tuan. Hubungi naga hitam dan naga merah yang sedang memantau konvoi Tibet. Aku butuh update terbaru tentang pergerakan Feskari." "Berapa lama sejak mereka tiba di lokasi?" "Laporan terakhir masuk 10 menit lalu, Tuan. Konvoi Feskari sudah mencapai kaki Gunung Kailas 2 jam yang lalu. Mereka membawa Dimas, kami konfirmasi dari foto pengintaian jarak jauh. Feskari dan timnya sedang mendaki menuju puncak dengan bantuan peralatan pendakian canggih. Perkiraan waktu tiba di lokasi gudang kuno, 5 jam lagi." Raka menatap jam tangannya, pukul 6 pagi. "Berapa lama waktu tempuh dari sini ke Tibet dengan jet tercepat kita?" 7 jam Tuan. Tetapi dengan perhitungan rute menghindari deteksi radar militer Tiongkok dan waktu persiapan, total sekitar 8 jam. Berarti aku akan tiba tepat ketika Feskari mencapai gudang, atau bahkan sedikit terlambat, gumam Raka. Tidak ideal, tetapi tidak ada pilihan. Ia berbalik pada Surya. "Pak Surya, aku butuh bantuan Bapak. Hubungi semua koneksi politik yang Bapak punya di Asia. Sebarkan informasi palsu bahwa aku sedang menuju Eropa untuk pertemuan darurat tentang situasi Manhattan. Aku butuh semua mata intelijen melihat ke arah yang salah, sehingga jalur Tibet bersih dari perhatian internasional." Surya langsung berdiri, energi kembali ke wajahnya karena akhirnya bisa melakukan sesuatu. "Akan kulakukan sekarang juga. Aku punya kontak di 3 kedutaan besar dan 2 agen intelijen yang bisa kusogok untuk menyebarkan informasi salah." "Bagus. Dan Ibrahim, hubungi Naga Biru. Aku butuh jet tempur termodifikasi siap lepas landas dalam 30 menit. Bukan jet komersial, aku butuh yang bisa terbang supersonik dan punya persenjataan penuh. Siapkan juga perlengkapan pendakian pegunungan ekstrim dan senjata energi terbaru." "Siap, Tuan." "Tetapi," Ibrahim terlihat ragu, "kondisi Anda masih sangat lemah. Luka di bahu belum sembuh, dan energi spiritual Anda hampir terkuras total setelah pertarungan dengan pendekar bayangan dan raja bayangan. Kalau Anda berangkat sekarang tanpa pemulihan yang cukup, menghadapi Feskari dan pasukannya akan sangat berbahaya." Raka tahu Ibrahim benar, tubuhnya berteriak meminta istirahat. Dantiannya, pusat energi spiritual, terasa seperti sumur yang hampir kering. Menggunakan tahap 4 untuk menghancurkan jiwa Raja Bayangan adalah pengorbanan besar yang butuh waktu berhari-hari untuk pulih sepenuhnya dalam kondisi normal. "Aku akan meditasi selama penerbangan," kata Raka. 7 jam di udara bisa aku gunakan untuk pemulihan darurat. Tidak akan sempurna, tetapi cukup untuk bertarung.
Ayu tiba-tiba berdiri dari sofa, melangkah mendekati Raka meski tubuhnya masih lemah. Ia menatap suaminya dengan mata yang bercahaya oleh air mata, tetapi di dalamnya ada tekad yang kuat. "Aku ikut," katanya dengan suara yang gemetar tetapi pasti. "Tidak," Raka langsung menolak. "Terlalu berbahaya." "Kau baru saja, dia adikku, Raka," potong Ayu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka memotong kata-kata suaminya. "Aku tahu aku tidak bisa bertarung sepertimu. Aku tahu aku akan jadi beban. Tetapi aku tidak bisa duduk diam di sini sementara adikku sekarat di gunung es di ujung dunia karena kebencian yang tidak semestinya ditanamkan padanya." Air mata mengalir di pipinya. "Selama ini aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tidak tahu tentang kekuatanmu, tentang 9 naga, tentang dunia yang kamu tinggali. Tetapi sekarang aku tahu. Dan aku memilih untuk berdiri di sampingmu, apapun risikonya. Karena itulah yang dilakukan istri untuk suaminya. Dan karena itulah yang dilakukan kakak untuk adiknya." Raka menatap istrinya, wanita yang 3 tahun lalu ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita yang tetap tersenyum meskipun mertuanya merendahkan suaminya di setiap kesempatan. Wanita yang tidak pernah mempertanyakan kemiskinan semu yang Raka pamerkan sebagai kedok. Dan dalam tatapan itu, ia melihat kekuatan yang berbeda dari kekuatan kultivasi atau persilatan. Ini adalah kekuatan cinta dan keluarga. Tetapi Raka juga tahu bahwa membawa Ayu ke medan perang adalah kebodohan yang tidak bisa dia lakukan. Sebelum ia bisa menjawab, Ibrahim tiba-tiba berbicara dengan nada yang berbeda. "Tuan, mungkin Nyonya Ayu memang harus ikut." Semua mata berpaling padanya. Ibrahim membuka laptopnya, menampilkan hasil analisis yang baru saja ia terima dari Naga Merah. "Berdasarkan intersepsi komunikasi The Circle yang kami tangkap, ritual pembukaan gudang tidak hanya butuh kunci darah dari Dimas saja. Ritual itu butuh 2 kunci, kunci pengorbanan yang akan mati untuk membuka segel dan kunci penutup yang akan mengendalikan senjata di dalam gudang setelah terbuka." Ia menatap Ayu dengan tatapan serius. "Dimas adalah kunci pengorbanan. Tetapi ritual itu juga memerlukan saudara kandung dengan garis darah yang sama untuk bertindak sebagai kunci penutup. Feskari belum mendapatkan Nyonya Ayu untuk ritual. Makanya dia hanya bisa membuka gudang tetapi tidak bisa mengendalikan apa yang ada di dalamnya. Kalau ritual dilakukan tanpa kunci penutup, senjata di dalam gudang akan terlepas tak terkendali dan bisa menghancurkan seluruh Tibet dan wilayah sekitarnya." Keheningan mencekam mengikuti penjelasan itu. "Jadi maksud Anda," kata Raka pelan, "kalau aku menyelamatkan Dimas tetapi tidak membawa Ayu, dan Feskari nekat melakukan ritual dengan paksa, hasilnya bukan hanya Dimas yang mati tetapi juga bencana besar, dan berarti darah sampel Ayu yang telah diambil mereka tidak berguna." "Ya, Tuan. Tetapi kalau Nyonya Ayu ada di sana sebagai kunci penutup, bahkan kalau ritual terpaksa dimulai, beliau bisa mengendalikan prosesnya dari dalam dan mencegah bencana. Setidaknya memperlambatnya cukup lama untuk Anda menghentikan Feskari." Raka menutup mata, merasakan beban keputusan ini menekan pundaknya. Membawa Ayu berarti membawanya ke bahaya yang sangat besar. Tetapi tidak membawanya berarti mempertaruhkan nyawa jutaan orang kalau ritual berjalan salah. "Baiklah, kau ikut Ayu. Tetapi kau harus tinggal di dalam jet dengan penjagaan penuh dari 2 anggota 9 naga. Kau tidak akan mendekati gudang kecuali situasi benar-benar darurat dan tidak ada pilihan lain." Ayu mengangguk dengan lega. "Ibrahim, kontak naga hijau dan naga kuning. Mereka berdua akan menjaga Ayu di jet. Kalau ada ancaman, prioritas utama adalah membawa Ayu pergi dari wilayah bahaya, bahkan kalau itu berarti meninggalkan aku." "Tetapi Tuan, itu perintah," potong Raka dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Nyawa Ayu lebih penting dari nyawaku.
Dia adalah kunci penutup yang bisa mencegah bencana. Aku hanya satu orang yang bisa digantikan. Ayu menatap suaminya dengan tatapan yang kompleks, cinta bercampur dengan protes. Tetapi ia tahu ini bukan waktu untuk berdebat. 30 menit kemudian,